Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ikhwani wa akhawati, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa muliakan saya dan antum sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita ketetapan hati kita di atas Islam, yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, yang masih memberikan kepada kita sehat wal afiyah sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah tersebut dengan sempurna. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya senantiasa kita ikat dengan satu kalimat yang disebut dengan syukur. Dan syukur itu tidak terbatas dalam lisan kita, tidak sebatas kita mengucapkan alhamdulillah, melainkan syukur itu ketika kita mampu merasakan dan meyakini bahwasanya setiap nikmat yang kita jumpai, setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ikrarkan nikmat tersebut dengan memuji Allah, alhamdulillah, sebagai bentuk penegasan bahwasanya tidak ada nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seseorang dikatakan bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah dengan menggunakan kenikmatan tersebut sebagai wasilah untuk taat kepadanya. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, hendaknya kenikmatan tersebut dijadikan sebagai sarana agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, dunia ini meskipun banyak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, namun
dunia akan menjadi ladang pahala bagi seseorang manakala dunia tersebut berada di tangan orang yang bertakwa, yaitu yang menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan keridhaannya, yang utamanya adalah untuk mendapatkan surga, dengan cara dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Barang siapa yang meminjamkan suatu pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan padanya. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu kita ketahui bahwasanya syukur kita kepada Allah itu sejatinya tidak bermanfaat untuk Allah. Ketika kita bersyukur entah dengan hati kita, entah dengan lisan kita, entah dengan perbuatan kita, itu sama sekali tidak akan menambah kekayaan Allah, sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam surah Luqman, walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapapun yang dia bersyukur dengan cara yang telah tadi disebutkan, sejatinya dia sedang bersyukur untuk dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh terhadap dia, dan Allah senantiasa maha terpuji. Allah juga berfirman dalam ayat lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya perbuatan baik kalian itu adalah untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, ketika kalian berbuat buruk, maka untuk kalian sendiri perbuatan buruk tersebut. Ini menjadikan kita agar kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah yang paling utama adalah kita berusaha untuk istiqamah di atas ketaatannya. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, di antaranya dengan menuntut ilmu. Istiqamah dalam menuntut ilmu itu merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan balas kelak dengan pahala yang besar. Demikian juga kita akan melanjutkan surah Al-Insan pada ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. InsyaAllah kita akan baca terlebih dahulu ya ayatnya. Ya, silakan dibuka ayat 12 surah Al-Insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Ya, saya cukupkan dulu ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Selain kita mengenal syukur dalam agama kita, ya, ibadah yang sangat agung yang menjadi pendamping syukur seseorang adalah sabar.
Allah berfirman yang artinya, dan dialah, yakni Allah, memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Jadi seseorang masuk ke dalam surga itu salah satunya adalah dengan sabar. Sehingga orang kaya bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga, itulah. Orang yang bersyukur dengan nikmatnya masuk surga. Orang yang bersabar dengan musibahnya masuk surga. Makanya dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya urusan seorang muslim itu atau seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, maka itulah kebaikan baginya. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Itu juga baik untuknya. Ya. Dan keduanya itu adalah sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian. Selama seseorang masih hidup di dunia, maka dunia ini adalah darul bala atau darul ibtila, adalah tempat ujian. Kalau seseorang ingin berhenti dari ujian, maka tidak ada jalan lain kecuali dia mati. Jadi selama seorang hidup di dunia, maka apapun itu adalah ujian baginya. Ya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini kecuali adalah sebagai bentuk ujian. Kadang kita melihat orang yang sedang diuji, kita menyangka orang itu yang sedang diuji. Kita tidak sedang diuji. Kita melihat orang lain sedang diuji dengan musibah, maka kita katakan sabar. Kita katakan sabarlah engkau. Padahal kita yang sedang melihat orang lain terkena musibah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memiliki sifat empati kepada dia? Apakah kita membantu dia? Itu adalah sebagai bentuk ujian kepada kita. Ya. Ketika seorang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian bagi dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, dia beluani bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau itu, beliau secara sadar bahwa itu adalah untuk menguji keimanan beliau. Ashkuru am akfur? Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur ataukah menjadi seseorang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Dan seseorang diuji dengan kapasitas imannya masing-masing. Dengan kapasitas imannya masing-masing. Sejatinya kita sedang hidup dengan ujian kita masing-masing. Tidak ada seorang yang aman dari ujian Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup di dunia. Oleh sebabnya, di dalam ayat ini wajazahum bima sabaru. Mak di sini kan mak mausulah. Ya. Kalau yang belajar nahwu ini kan masuk isim mausul itu termasuk ma'rifah, ya, dan ma'rifah dan nakirah. Fungsinya adalah lil umum, untuk sesuatu yang umum. Artinya sabar ini pada sesuatu yang umum. Yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya sabar terhadap ujian saja, terhadap musibah saja. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan termasuk ayat ini. Sabar dalam meninggalkan maksiat ketika bergejolak hatinya, itu juga masuk ke dalam ayat ini. Sehingga jenis apapun sabarnya maka masuk ke dalam ayat ini. Maka orang yang bersabar Allah janjikan dengan pahala sorga. Allah menjanjikan mereka dengan pahala sorga. Sorga yang di sana penuh kenikmatan, di antara kenikmatannya adalah pakaian sutra yang hari ini diharamkan bagi kaum laki-laki.
Nah, jadi kesabaran itu umum. Para ulama menyebutkan ada 3 kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran, butuh sabar. Istiqamah itu butuh sabar. Senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh itu butuh kesabaran. Meninggalkan teman yang buruk itu butuh kesabaran. Tayyib. Jadi menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Mendirikan salat, senantiasa menunaikan salat, senantiasa salat berjamaah, ya, senantiasa salat di awal waktu, itu butuh kesabaran. Berat untuk melaksanakan hal itu, tidak mudah. Kalau tanpa taufik dari Allah, seseorang tidak akan bisa melakukannya. Makanya kita dapatkan ada orang-orang yang Allah mudahkan, sangat ringan sekali. Ada orang juga yang Allah subhanahu wa ta'ala persulit urusan agamanya. Ya, ini menjadi tanda antara mudah dan sulitnya dia untuk menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menjalin hubungan silaturahim, ya, dengan saudara. Sabar mendapatkan perlakuan dari tetangga. Nah, kalau sekarang kadang-kadang kita punya tetangga 1, 2, itu pun juga jauh, tapi kita banyak tetangga WhatsApp, ya. Itu kan kita bisa tahu keadaan orang-orang yang padahal jauh jarak rumahnya, posisinya dengan kita, tapi kita bisa tahu dia sedang ngapain dan apa juga yang dia katakan. Ya, semuanya butuh kesabaran. Dan ingatlah, kesabaran itu akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam bermuamalah dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, menyikapi teman, ya, itu juga butuh kesabaran. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Dan kesabaran itu akan semakin besar pahalanya manakala dorongan maksiat tersebut semakin besar. Maka seseorang ketika diuji dengan dorongan maksiat yang lebih besar, itu sejatinya dia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antara dia mengikuti hawa nafsunya atau dia memilih untuk bersabar dan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Jadi sebetulnya ketika seseorang diuji dengan maksiat itu, maka yang harus dia perhatikan adalah ketakwaannya. Sebetulnya takwa yang menjadi benteng dia, bukan hal-hal lainnya. Bagaimanapun seseorang diuji, tidak ada alasan lain kecuali dia harus bertakwa. Ya, tidak ada cara lain kecuali dia harus bertakwa. Kalau dia sekedar mengatakan, ya, saya begini, saya begitu, saya diuji dengan seperti ini, sepertinya saya tidak kuat. Nah, ini yang bermasalah adalah ketakwaannya. Balil insanu ala nafsihi basira. Orang itu lebih tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzira, kata Allah. Kalaupun dia mengungkapkan 1000 alasan, dia tahu tentang dirinya. Yang bermasalah itu adalah takwanya. Maka ketika seorang diuji dengan suatu kemaksiatan yang menuntut dia untuk meninggalkannya, maka hendaknya dia mempertebal ketakwaannya, keimanannya, dan dia berusaha untuk meninggalkannya. Dan pada saat itu, semakin besar godaannya, semakin besar juga pahala sabar dia. Apalagi di zaman ini, ya. Tayyib. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Ini termasuk pada golongan sabar. Jadi maka orang harus bersabar ketika dia ditimpa musibah.
ketika kehilangan hartanya, ketika dizalimi oleh orang lain, ketika dihina, ketika dicaci, ketika dibicarakan oleh orang lain, maka dia harus bersabar. Ya, karena memang hidup ini adalah ujian. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya ada sabar yang keempat. Ya. Ada sabar yang keempat. Apa itu sabar yang keempat? Sabar ketika seseorang pertama kali ditimpa ujian. Maksudnya di waktu pertama dia mendapatkan ujian. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika pada hantaman yang pertama. Padahal itu juga termasuk tadi poin yang ketiga sebetulnya. Namun mungkin para ulama di sini memberikan 4 kesabaran ini agar orang yang bersabar setelah ditimpa ketika seorang bersabar, namun kesabaran dia itu tidak langsung semata-mata tatkala dia mendapatkan pertama kali ujian, ya, dia mungkin pertama kali dia tidak sabar, namun semakin kesini dia mampu bersabar. Nah, harapannya orang yang seperti itu juga tetap mendapatkan pahala kesabaran. Ya, makanya dibagi. Kalau yang pertama kali mendapatkan ujian, ketika hantaman pertama dia langsung mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al, atau perkataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang sangat besar dibandingkan orang yang baru bersabar baru 2 hari 3 hari setelah musibahnya berlalu. Taib. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi laki-laki, yaitu dengan pakaian sutra. Karena mereka telah diharamkan oleh Allah di dunia untuk memakai kain sutra. Rasulullah bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah." Barang siapa yang mengenakan kain sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Tidak akan memakainya di akhirat kelak. Taib. Ya, bisa jadi dia adalah orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu tidak ada yang mereka haramkan, suka-suka saja. Memakai sutra, memakai emas. Ya, atau ketika seorang mukmin, seorang yang beriman, ya maksudnya dia tidak akan langsung mendapatkan kenikmatan tersebut. Dia harus disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksa api neraka, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Al-ara'ik itu jamak dari arikah. Arikah itu kasur, tapi kasurnya kasur yang sudah dihias. Ada bantalnya, ada spraynya, ada selimutnya, ada kelambunya. Itu namanya arikah, al-araik. Dan ahli surga yang masuk ke dalam surga, laki-laki atau perempuan, maka mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan berupa al-araik, yaitu kasur-kasur yang telah dihias oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berlantaikan permadani, wa zarabiyyu mabsusah. Ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan bantal-bantalnya itu masfufah, berjejer. Kain-kainnya itu min sundusi wa istabraq, dari sutra. Ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis. Warnanya juga bermacam-macam. Dan mereka itu ittika di sini disebutkan. Jadi aktivitas mereka itu disebutkan mereka bersandar-sandar. Ini menunjukkan keadaan yang sangat santai sekali. Tidak berdiri, ya, tidak juga terlentang, tetapi ya disebutkan di sini mereka ketika menikmati dipan-dipan tersebut, mereka dalam keadaan bersandar. Bersandar yang ditemani oleh istri-istrinya dan juga oleh
para bidadari. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak akan melihat matahari. Mereka juga tidak akan merasakan dingin yang menusuk. Ya, sahih, karena pada hari kiamat itu matahari dan bulan itu sudah Allah masukkan ke dalam api neraka. Ya. Jadi Allah akan melemparkan matahari dan bulan itu ke dalam api neraka. Matahari itu kan panas. Neraka itu sudah panas, Allah tambah lagi. Di neraka itu ditambah panas matahari, Allah masukkan matahari ke dalam neraka. Luas berarti ya. Neraka itu. Karena matahari itu besar. Dan itu matahari dengan mudahnya Allah masukkan ke dalam api neraka. Dan juga bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan matahari dan bulan. Di mana itu? Di neraka Allah kumpulkan. Ya. Jadi, ya sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa matahari dan bulan itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga tidak ada lagi keadaan yang membuat ahli surga kepanasan atau kedinginan. Yang ada hanyalah rasa sejuk. Rasa sejuk. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha. Yaitu perkataan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra." Sungguh ada jaminan untukmu wahai Adam, yaitu engkau tidak akan kelaparan di sana, di surga. Wala ta'ra, engkau juga tidak akan telanjang di sana. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Engkau juga tidak akan pernah merasa dahaga, yakni haus. Engkau juga tidak akan ditimpa panas matahari. Wala tadha. Intinya para penghuni surga itu tidak akan kepanasan, tidak pula mereka kedinginan. Hawanya akan sejuk, ya, semilir angin seperti itu, menyenangkan penghuninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tambah lagi, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan ada naungan pepohonan yang dekat di atas mereka, wa dhullilat, dan dimudahkan. Dimudahkan apanya? Qutufuha, untuk memetik buahnya, tadlila, betul-betul Allah memudahkan. Maf'ul mutlaq. Qutufuha wa dhullilat qutufuha tadlila. Betul-betul Allah mudahkan. Ya, jadi pohon-pohon di surga itu berbeda dengan pohon-pohon di dunia. Pohon-pohonnya itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Namun naungan dari pohon tersebut itu sangat rendah. Membuat ahli surga itu nyaman. Ya. Dan semua kenikmatan ini naungan dari pohon atau dari dedaunannya itu Allah ciptakan, itu bukan karena ahli surga kepanasan, bukan. Karena tadi tidak ada panas. Ini hanya sebagai bentuk kesempurnaan surga saja. Membuat mereka merasa sejuk, merasa nyaman. Sebagaimana Allah berikan makanan dan minuman padahal mereka tidak lapar dan juga tidak haus. Allah berikan itu semuanya sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan mereka untuk memetik buah-buahannya. Dengan firman Allah wa dhullilat, artinya dimudahkan, ditundukkan. Jadi yang disebutkan oleh para ulama tafsir dalam tafsirnya, jadi maksud wa dhullilat itu kapan saja ahli surga menginginkan buah dari pohon-pohon itu, maka buah-buahan tersebut akan mendekat. Tidak ada yang manjat pohon, gitu kan? Tidak ada yang bawa gantar, gitu kan? Semuanya itu tinggal memetiknya dalam keadaan dia bersandar, ya, bersandar di atas dipan-dipannya. Itu sifat ahli surga. Akan mendekat kepadanya dan langsung dia akan memetiknya, kemudian dia memakannya. Dalam ayat lain disebutkan qutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat. Ya,
Demikianlah surga dengan segala puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Ya. Maka tidak ada satu waktu pun kecuali ahli surga akan menikmati setiap saatnya. Makanya para sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah ahli surga itu tidur? Ya. Kalau secara kita bayangkan, kalau tidur itu membuat lupa dengan kenikmatan, ngapain tidur? Kan orang di dunia itu tidur karena butuh, karena capek, ya kan? Ya. Karena tidur itu sebagai bentuk rehat kenikmatan. Nah ini surga semuanya kenikmatan, tidak ada lelah. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, kata Allah. Tidak akan capek, tidak akan ada lelah di surga itu. Ngapain tidur? Makanya kata Rasulullah SAW, jawaban beliau, an-naumu akhul maut. Tidur itu kan saudaranya kematian. Wa ahlul jannati la yanamun. Dan ahlu surga itu tidak tidur. Ya. Bagaimana tidak tidur? Ya karena nanti ya tidak ternikmati. Kan di tidur ada mimpi. Mimpi kan mimpi, bukan nyata. Ngapain? Kan surga itu sudah nyata kenikmatan itu. Sehingga ngapain juga tidur. Jadi ahli surga itu tidak tidur ya. Tidak ngantuk juga, cenghar terus gitu, bersemangat, penuh gairah ya. Tidak akan kucel, tidak akan ada ya, bajunya akan senantiasa wangi, akan senantiasa indah. Taib. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira." Nanti di surga, ahli surga itu akan diedarkan bejana-bejana dari perak dan juga cangkir-cangkir yang bening laksana kristal. Bagaimana kristalnya? Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang jernih itu terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya sesuai dengan kehendak mereka. Oh, ini luar biasa sekali kenikmatan surga. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah. Akan diedarkan kepada penghuni surga perak. Bejana-bejana yang terbuat dari perak, putih kan sifatnya perak itu ya. Tapi sekali lagi, itu hanya bayangan kita saja di dunia. Aslinya itu bukan seperti yang kita bayangkan. Lebih indah, lebih dahsyat lagi. Dalam ayat lain, yutafu alaihim bisihafim min dhahab. Akan diedarkan juga kepada ahli surga piring-piring dari emas. Kan enggak boleh kita hari ini ya, orang yang beriman memakai bejana dari emas dan perak atau makan ya. La ta'kulu fi aniyati dhahabi wal fiddah, kata Rasulullah, jangan kalian makan dari bejana emas dan perak. Ya, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha, jangan kalian juga makan dengan piring-piringnya, piring-piring emas atau piring-piring perak. Fa inna lahum fid dunya walakum fil akhirah. Emas itu, perak itu, iya bagi orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di surga, kata Rasulullah. Tidak boleh. Itu adalah khusus nanti akan Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para ahli surga. Makanya hari ini betapapun orang kaya, seorang muslim harus bersabar. Enggak boleh pakai emas piringnya, gelasnya dari emas, tidak boleh, harus bersabar. Nah, ini sebagai bentuk kesabaran dia, ya, menahan diri. Ingat dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah, nanti di surga ya, baru akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum bejana di surga itu memang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Ya, ini sebagai bentuk memuliakan mereka, sebagaimana perak dan emas ini menjadi barang ya yang sangat berharga di dunia, kristal ya, mutiara, lu'lu wal marjan, mutiara-mutiara itu menjadi sesuatu yang berharga. Maka
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Namun keindahannya itu tidak sebanding dengan keindahan yang hari ini kita jumpai di dunia. Ya, jangan disangka hakikatnya sama, jangan. Berbeda sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, "Laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma." Tidak ada suatu apapun di dunia ya, yang kemudian disebutkan di surga kecuali itu hanya namanya saja. Jadi ahli surga itu akan tahu, oh ini emas. Akan langsung tahu, Allah berikan ilmu, oh ini emas, oh ini perak. Tapi emas dan peraknya itu tidak sama dengan emas peraknya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akwabin kanat qawarira min fiddah, dan cangkir-cangkir yang bening laksana kristal, yang kristal itu jernih ya, terbuat dari perak. Nah, ini sebagai penekanan bahwasanya di dunia ini atau apa yang Allah janjikan di akhirat itu berbeda dengan yang kita jumpai di dunia. Mana ada hari ini perak yang bening? Ada perak yang bening? Enggak ada. Setipis-tipisnya perak tetap aja tidak tebus pandang. Perak itu ya, tebus pandang itu kaca. Nah, di surga itu akan ada kristal yang terbuat dari perak. Sulit kan kita membayangkannya? Gimana perak tapi bening? Oh, itu bukan perak dong. Enggak, perak itu. Allah menyebutnya adalah perak. Fiddah. Nah, qaddaruha taqdira. Tidak terbayangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga, Allah yang memiliki kita juga, Allah yang memiliki segalanya, dan Allah tahu bagaimana cara memberikan kenikmatan kepada hambanya sampai sesuatu yang detail yang tidak kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala berikan di surga. Apa itu? Qaddaruha taqdira. Jadi semua gelas-gelas itu yang dibawa oleh pelayan-pelayan itu, tatkala dituangkan minuman kepadanya, maka pelayan tersebut akan semerta-merta tahu keinginan kita, kebutuhan kita itu bagaimana. Apakah ingin setengah minumannya, ataukah ingin sepertiga, ataukah ingin penuh, pelayan itu sudah tahu. Ya, jadi gitu kepenuhan, nggak ada begitu. Kata para ulama, karena nggak ada yang mubazir di surga itu, semuanya akan menjadi kenikmatan, nggak ada sisa. Pengen segitu ya akan dikasih oleh pelayannya segitu tanpa harus berbicara. Dan tidak akan ada lebih satu tetes, itu nggak ada. Pokoknya sesuai dengan takarannya, sesuai dengan keinginan penduduk surga tersebut. Ingin sedikit, ingin banyak, maka akan diberikan oleh pelayan tersebut. Ya. Nah, dan karena itu adalah sebagai bentuk apa? Berlezat-lezatan. Maka dari awal itu ketika penduduk surga ingin minum itu bukan karena kehausan, sehingga apa yang menjadi keinginannya itu, maka semuanya itu adalah sebagai bentuk berlezat-lezatan. Kalau orang ingin itu kan karena kehausan itu, ya pasti kan ya ingin banyak gitu kan. Pasti ingin banyak terus, enggak. Kalau ini ada yang ingin sedikit, ya, takarnya disesuaikan dengan keinginannya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di sana juga mereka akan diberi segelas ya, ka'sa, diberi segelas minuman bercampur mizajuha. Jadi mizaj itu dicampur, zanjabila. Zanjabila itu dalam bahasa kita jahe ya. Tetapi tetap saja bahwasannya jahe itu tidak seperti jahe yang kita jumpai di dunia ini. Ini sepertinya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Fataratan yumzaju lahum asy-syarabu bil kafur wa huwa baridun." Kadang-kadang ahli surga itu diberikan minuman yang dicampur dengan kafur. Kalau kafur itu kapur barus ya istilah kita, tapi bukan itu. Bukan kafur. Ada namanya campurannya itu namanya kafur wa huwa barid, dan itu kondisinya dingin, seger ya. Wa taratan bi zanjabil. Kata Ibnu Katsir, kadang-kadang dengan zanjabil ini, zanjabila. Kalau zanjabila itu sifatnya panas, hangat. Jadi supaya liya'tadilal amr, supaya seimbang, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang hangat gitu. Ya.
Wa haula yumzaju lahum min hadza taratan wa min hadza taratan. Jadi diberikan campuran bagi ahlu surga itu, kadang-kadang campurannya ya kafur, kadang-kadang campurannya itu adalah zanjabil. Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada penduduk ahli surga itu, minuman yang beragam ya, minuman yang bercampur dengan dingin, ada juga yang bercampur dengan hangat. Ainan fiha tusamma salsabila. Terus tidak terhenti kenikmatannya itu, dan tidak ada rasa bosan terhadap kenikmatan itu. Semakin dinikmati, semakin dipandang, akan semakin nikmat, akan semakin bertambah kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada ahli surga itu adalah salsabila. Para ulama ahli tafsir juga nggak tahu dalam bahasa Arab itu salsabila itu apa maknanya, tapi Allah sebutkan salsabila, sehingga mereka bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan salsabila ini. Tapi mereka berusaha untuk mencari apa arti salsabila, dilihat dari akar katanya. Ada yang mengatakan bahwasanya salsabila ini dari kata salasa, yang maknanya itu mudah. Artinya orang itu ketika minum dari air salsabila itu, maka akan mudah gitu ya, ngegeleser, mudah untuk masuk ke tenggorokan itu, ringan, enak, tidak akan tersedak. Orang yang minum di surga air salsabila ini ringan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya salsabila ini dari kata sabala. Ya, sabala itu banyak, sabalatis sama ya, imtaran, artinya hujan deras. Artinya air ini banyak sekali. Digabungkan oleh para ulama, bisa jadi dari dua akar kata tersebut, dari kata salasa, dari kata juga sabala juga, banyak dan juga mudah untuk diminumnya. Ya, tapi tetap saja kembali kepada tadi bahwasanya di surga itu sekedar namanya saja. Ini hanya usaha para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ya, dalam menafsirkan apa itu kata salsabila. Pada hakikatnya itu tidak ada yang sama dengan sesuatu yang berada di dunia. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura." Dan mereka dikelilingi oleh anak-anak yang tetap muda, mukhalladun. Dan apabila kamu melihat mereka, kamu akan melihat mereka dan mengiranya adalah mutiara-mutiara yang bertaburan. Ya, saking banyaknya. Dan Allah itu jadikan pelayan-pelayan surga itu anak-anak. Anak-anak wildanul mukhalladun. Mukhalladun di sini, kekal di sini jelas, karena orang yang di surga itu tidak akan pernah mati lagi. Ya, tidak pernah mati lagi. Tapi untuk anak-anak ini ada mana yang lebih khusus lagi, kekal di sini bukan nggak pernah mati, tapi mereka itu tidak akan pernah tua, tetap saja jadi anak-anak gitu. Ya, tapi bukan tubuhnya kecil, usianya besar ya. Ini tetap anak-anak dia, karena Allah sudah sediakan pelayan-pelayan itu adalah berupa anak-anak. Apa hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama? Di antaranya yang pertama, supaya mereka itu supaya ahli surga itu tidak canggung untuk menyuruh mereka. Cuma kalau yang diperintah orang lebih tua gimana? Atau sebaya, kan? Kayaknya gimana gitu. Ini anak-anak, sehingga mudah saja untuk diperintah itu. Jadi tidak ada rasa canggung itu. Sangat ya, mudah untuk diperintah. Yang kedua, anak-anak itu sifatnya gesit, kata para ulama itu, lincah. Ambil minum, ambil makan, ya, tarik itu tarik, ya, bawa itu bawa. Pokoknya dilayani. Karena ahli surga itu yang masuk ke dalam surga itu mereka menjadi raja, dan wanita yang masuk dalam surga menjadi ratu. Udah itu. Dan memiliki istana masing-masing. Istana masing-masing memiliki tingkat derajat di surga masing-masing. Dan derajat tersebut ditentukan dengan ketakwaan dan amalan kita di dunia. Ya. Maka sebutkan, carilah amalan-amalan
yang paling utama. Selama masih bisa mengejar satu amalan, cari amalan yang lebih utama. Kenapa? Hidup kita itu singkat, ya, dan kita itu ingin meraih surga yang paling utama, yang paling istimewa. Cari amalan-amalan yang paling utama dalam beramal itu. Apalagi orang yang Allah takdirkan mampu untuk meraih hal tersebut, tidak mampu diraih orang-orang lain, dan dia berpotensi untuk meraihnya, jangan sampai dia tidak meraih amalan tersebut. Itu sangat rugi sekali. Ya, kalau orang tidak mampu itu, ya Allah akan berikan uzur dengan cara lain, ya, dengan cara lain, gitu. Jadi selama kita mampu mengejar suatu amalan, karena ada amalan-amalan yang kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh kelompok tertentu. Ya. Amalan orang yang kaya itu beda dengan amalan orang yang miskin, itu beda. Masalahnya kadang-kadang kita orang miskin tapi nggak ada rasa cemburu kepada orang-orang kaya, ya. Dan orang-orang kaya juga tidak ada dia merasa memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Kalau para sahabat itu beda. Orang kaya sedekah, orang miskinnya protes. Dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, gimana keadaan orang kaya itu? Mereka telah banyak memborong pahala ini. Ya, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Ketika diajari oleh Rasulullah, ya udah, amalkan zikir aja. Zikir ini itu menandingi pahala mereka. Orang kaya juga tahu. Pada akhirnya datang lagi kepada Rasulullah, gimana? Mereka juga mengamalkan amalan ini. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah. Ya sudah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Mereka harus fokus terhadap amalan yang bisa kita lakukan, apalagi ketika orang lain tidak bisa melakukannya. Taib. Ya. Orang yang berilmu harus semangat mengajarkan ilmu di saat banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak bisa mengajarkan ilmu karena tahu, yakin, ya. Al-alim fadlul alimi 'ala al-'abidi kafadlil qamari lailatal badri, kata Rasulullah. Ya. Perbedaan antara orang yang berilmu dibanding orang yang cuma rajin ibadah. Dia rajin salat, rajin puasa, ibadah saja, namun dia minim ilmu, dia hanya taklid saja, ya. Perumpamaannya seperti bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang, ya. Jadi bintang-bintang itu tidak akan indah lagi kalau sudah muncul bulan, ya kan? Kalau sudah ada malam purnama itu bintang-bintang sudah gak kelihatan lagi. Jadi kalau orang-orang yang tidak memiliki ilmu ingin eksis itu harus menunggu para ahli ilmu itu mati dulu semuanya, ya, gitu. Artinya ini motivasi, maka harus bersemangat. Begitu juga orang-orang yang diberikan kelebihan lain harus bersemangat. Baik. Nah, jadi itu ya, hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan anak-anak ini menjadi pelayan, ya, jumlahnya sangat banyak, bertebaran. Lain halnya dengan makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah sediakan juga bagi ahli surga. Apa itu? Bidadari. Bidadari ini ya eksklusif, ya. Enggak Allah bisa lihat dengan apa? Dengan bebasnya, tidak. Bidadari itu khusus. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari itu adalah wanita-wanita yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan. Jadi bidadari itu khusus untuk melayani, ya, di kamar itu udah tertutup. Nggak bisa orang pengen lihat bidadari dia, nggak bisa. Khusus untuk dia, fokus itu. Ya, ahli surga diberikan bidadari, ya sudah. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat bidadarinya. Ya, tapi kalau para pelayan-pelayan itu, yaitu bertebaran banyak sekali seperti mutiara. Nah, Allah sebutkan fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan juga jelita. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu hendak dustakan? Hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari yang terpelihara di dalam kemah-kemah.
dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bebas ya, mata bisa memandang kepada mereka. Nah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya, bayangkan kalau seorang diberikan kerajaan sebesar Kecamatan Pemulihan. Ya, satu orang gitu. Atau satu sebesar pulau, sebesar negara Indonesia. Bisa jadi dan bisa lebih dari itu. Dan itu kerajaan dia. Kerajaan dia, dia rajanya. Taib. Dan bukan hanya satu kan? Wa min dunihi jannatan wa liman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihi jannatan, bahkan ada yang dikasih 2 surga, ditambah lagi 2 surga lagi, 4 surga untuk satu orang. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Orang-orang yang kekurangan di dunia itu, maka selama mereka memiliki takwa, memiliki iman, mereka bisa menjadi orang yang paling terkaya di surga. Baik, itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Sepertinya memang tidak habis ya ayat yang kita tadi baca. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan berikutnya insyaallah. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.